Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Bu Astia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang diskon dan pajak. Oleh sebab itu, siap-siapkan buku kalian dan jangan lupa untuk mencatat yang kalian anggap penting. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang diskon. Nah, sekarang apa sih itu diskon? Diskon adalah potongan harga. Nah, dengan adanya diskon biasanya membuat harga yang kita bayarkan untuk suatu barang akan menjadi lebih murah. Nah, itulah anak-anak tentang diskon. Nah, kalian pasti pernah melihat diskon-diskon di tempat-tempat perbelanjaan. Nah, misalkan di sini adalah diskon 70%. Nah, yang berarti bahwa harga yang akan dibayarkan dikurangi dengan 70% dari harga barang semula. Nah, diskon biasanya dilambangkan dengan huruf D. Sedangkan untuk mencari besarnya diskon, kalian bisa menggunakan rumus dengan D sama dengan P persen dikali dengan M, di mana D-nya merupakan harga diskon, kemudian P persennya adalah persentase dari diskon. Nah, seperti ini adalah 70%. Berarti nanti 70% dikali dengan M. M adalah harga suatu barang tersebut. Nah, itu adalah untuk mencari besar diskon. Nah, sekarang bagaimana harganya setelah diskon? Nah, artinya kalau misalkan diskon berarti pemotongan harga, yaitu harga yang semula dikurangi dengan harga diskon. Atau bisa kita cari dengan rumus MD sama dengan M dikurangi dengan D. M adalah harga barang mula-mula dikurangi dengan potongan harga atau diskon. Nah, itulah tadi anak-anak rumus untuk mencari diskon. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah Rio membeli laptop seharga Rp4.500.000. Atas pembelian laptop, Rio dikenakan diskon sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayar Rio? Nah, dari sini, dari soal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa harga barang mula-mulanya adalah Rp4.500.000. Kemudian, besar diskonnya adalah 10%. Dan yang ditanyakan adalah pasti harganya setelah diskon. Nah, oleh sebab itu, perhatikan cara yang akan Ibu kerjakan. Nah, hal yang pertama ketika kalian mengerjakan soal diskon, jangan lupa untuk menulis diketahui. Nah, diketahui harga barangnya yaitu 4.500.000, kemudian diskonnya adalah 10%. Nah, yang ditanyakan adalah uang yang harus dibayar oleh Rio. Nah, yang pertama kita cari adalah mencari harga diskonnya dengan rumus yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu D sama dengan P persen dikali M. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Persentase diskonnya adalah 10% dikali dengan harga mula-mula adalah Rp4.500.000. Nah, selanjutnya 10% ini kita ubah menjadi bentuk pecahan menjadi 10/100. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, baru kita tinggal bagi. Yaitu kita bagi, yaitu di sini paling mudah adalah membaginya dengan melihat nolnya. Nah, di sini ada 0 di bawah adalah 2. Nah, sedangkan di atas di sini 10 adalah 1. Berarti bisa kita coret dulu 1 ya. 1 0 di bawah dicoret, berarti 1 0 di atas dicoret. Selanjutnya 0 di bawah masih ada 1. Kita coret lagi 1 di bawah, berarti 1 di atas. Berarti sini tinggal 1/1. 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Baru dikalikan dengan sisanya ini adalah 450. Berarti hasilnya adalah Rp450.000. Nah, itulah tadi anak-anak mencari harga diskon. Nah, sekarang karena pertanyaannya adalah uang yang harus dibayar oleh Rio, berarti yang dicari adalah harga setelah diskon. Nah, kita masukkan ke dalam rumus MD sama dengan M dikurangi D, di mana M-nya adalah 4.500.000 dikurangi dengan 450.000.
Nah, sekarang hasilnya adalah 4.050.000. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa uang yang harus dibayar Rio adalah 4.050.000 rupiah. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan untuk mengerjakan harga diskon? Nah, kalau kalian sudah paham tentang diskon, sekarang kita akan lanjut ke pajak. Nah, kalian pasti pernah mendengar kata pajak. Pajak yaitu merupakan pungutan wajib yang biasanya merupakan uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita dikenakan pajak, barang yang akan kita beli dikenakan pajak, maka barang tersebut akan semakin mahal. Beda dengan diskon. Kalau diskon dikenakan diskon maka harganya semakin murah. Tapi kalau barang yang dikenakan pajak berarti harganya akan semakin mahal. Nah, di sini dimisalkan adalah harga sebuah barang sebesar M dengan pajak sebesar P%. Besar pajaknya dapat dicari dengan P sama dengan P% dikali M. Nah, jadi anak-anak jangan lupa ya, untuk simbol dari pajak berarti biasa disimbolkan dengan huruf P. Kemudian, harga setelah pajak berarti ya kalau tadi diskon dikurang, berarti kalau pajak ditambahkan seperti rumus ini. Oke, sudah paham rumusnya? Mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu Pak Andi membeli sebuah televisi di toko elektronik seharga Rp2.100.000. Atas pembelian televisi tersebut, Pak Andi dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 5%. Berapakah uang yang harus dibayar Pak Andi? Nah, dari soal tersebut kita bisa mengetahui bahwa harga barangnya sebesar Rp2.010.000. Kemudian, di sini juga diketahui adalah pajak pertambahan nilai sebesar 5%. Nah, kalau kalian sudah memahami soalnya, baru kita lanjut ke cara pengerjaannya. Jangan lupa untuk selalu menuliskan diketahui. Nah, yang diketahui tadi adalah harga barangnya yaitu Rp2.100.000. Kemudian pajaknya adalah 5%. Dan yang ditanyakan adalah uang yang harus dibayar oleh Pak Andi. Nah, berarti tinggal kita mencari yang pertama adalah harga pajaknya atau biaya pajaknya ya. Dengan rumus yang sudah tadi Ibu jelaskan, P sama dengan P% dikali M. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja apa yang sudah diketahui ke dalam rumus di sini. Berarti P sama dengan 5% dikali Rp2.100.000. Nah, 5% ini kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 5/100. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita mengerjakan atau kita sederhanakan dengan cara membagi. Nah, karena di sini ada 0, berarti tinggal kita coret aja. 2 0 di bawah, 1 2. Berarti 2 0 yang di atas, 1 2. Nah, sekarang tinggal dikalikan aja ini sisanya. Ini sisanya menjadi 21.000 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 105.000. Nah, itu tadi anak-anak mencari besar pajaknya. Nah, karena yang ditanyakan uang yang harus dibayar oleh Pak Andi, berarti kita cari harga barang setelah terkena pajak, yaitu dengan rumus yang sudah Ibu jelaskan, yaitu MP sama dengan M ditambah P. Berarti harganya adalah Rp2.100.000. Oke, maaf ya, di sini nolnya kurang. Tambahin dulu. Ditambahkan dengan Rp105.000. Hasilnya adalah Rp2.205.000. Jadi uang yang harus dibayar Pak Andi adalah Rp2.250.000. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan dalam menyelesaikan soal tentang pajak?
Nah, kalau sudah kalian paham, berarti sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang diskon dan pajak. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.